Ya, kita tinggal 2 segmen lagi. Oke. Tadi sempat disinggung oleh Bung Alif, langkah yang diambil oleh Pak Jokowi ini dilandasi oleh sebuah ketakutan yang luar biasa. Tapi Bung Rey mengatakan, enggak, ini karena ada ambisi yang luar biasa. Nah, Bung Rey bisa jelaskan, ini satu ambisi, yang kedua ada ketakutan yang dua-duanya bisa. Oke, apa misalnya? Ya ketakutan itu tadi misalnya proyek-proyek yang digagas oleh Pak Jokowi itu nggak berlanjut. Tapi menurut saya kalau ketakutan itu tadi juga dijawab oleh Bung Alif. Itu sebetulnya imajinasi yang terlalu dibesarkan sendiri oleh oleh Pak Jokowi. Dia takut dengan bayangan sendiri. Iya, sebab kenapa gitu? IKN itu kan bukan rancangan dirinya sendiri. Itu rancangan dia asumsinya bersama dan dengan... sudah ada undang-undangnya. Dan ada undang-undangnya. Dan itu rancangan beliau bersama dengan PDI Perjuangan. Itu asumsinya tuh. Artinya kalau beliau ingin tetap ini lanjut, justru yang dipegang oleh beliau itu adalah PDI Perjuangan. Bukan partai yang lain. Kan kira-kira gitu. Nah, ada orang yang menyebut misalnya nanti, apa istilahnya itu ya, mungkin harta kekayaannya akan dicari-cari gitu. Loh, masa PDI Perjuangan akan memperlakukan beliau kalau misalnya beliau dengan PDI Perjuangan. Beliau dengan PDI Perjuangan itu keluarga. Loh, Bas. Beliau dengan yang sekarang teman. Teman lagi dia jaya. Betul. Ingat loh ya. Sementara yang mengangkat mulai dari ini, memberi kesempatan pada keluarga. Dengan PDI itu keluargamu. Anda bersama dia dengan suka dan duka. Ya kan? Apa yang Anda minta, PDI sediakan. Anakku mau jadi wali kota, oke. Anakku mau menantu wali kota, oke. Diokekan karena keluarga, Was. Gitu kan? Tapi yang orang-orang sekarang ini, temanmu lagi berjaya. Karena kau sedang berjaya, kekuasaan ada di tanganmu. Banyak yang Datanglah semua. Dan ingat, teman yang setia akan diuji oleh kekuasaan ketika Anda itu. terpuruk. Waktu sakit, siapa yang jenguk kita? Itu teman. Itu kan filosofi dari zaman Bahela. Yang udah teruji dari waktu ke waktu. Teman itu justru ketika kau sedang tiada. Susah. Gitu, susah. Dia berada di sampingmu. Gitu. Dan biasanya teman yang datang ketika kita jaya, dia akan pergi. Dan dialah orang yang pergi pertama kali ketika kita mengalami penyusutan. Itu. Maka teman kita itu adalah pinjol, Pembas, gitu loh. Ketika kita sulit dia datang. Gitu. Cuma nggak menyelesaikan masalah. Cuma tidak menyelesaikan masalah, betul. Oke. Nah, Gitu. ini soal. Nah itu yang soal tadi ketakutan kan. Ketakutan. Nah di saat yang bersamaan ada ambisi. Ambisi apa? Ya ambisi orang berkuasa. Kok bisa ya Pak Jokowi begitu? Nggak ada di dunia ini ada banyak hal yang kita nggak ketahui. Salah satunya adalah apa yang di kepala orang. Iya, gitu loh. Ya kan? Apa yang di kepala orang. Jadi apa namanya itu ya? Kalau saya sendiri sih ya dari awal kan. Itulah makanya kita nolak 3 periode. Itulah kita nolak perpanjangan masa jabatan. Itulah kita menolak penggabungan Prabowo Jokowi. Gajah. Enggak, Prabowo Jokowi kan ada gerakannya saat itu. Iya, saat itu kan ada gerakan. Jokowi 2 gitu loh. Karena di konstitusi nggak disebutkan mantan presiden tuh nggak boleh jadi wakil presiden gitu loh. Kan nggak ada di konstitusi. Sampai kemudian Pak Jimli mengatakan, iya meskipun nggak ditulis, itu secara implisit udah mengatakan calon wakil presiden itu nggak boleh mantan presiden gitu loh kira-kira tuh. Itu sampai Pak Jimli itu hilang. Apa itu semangat itu kan gitu. Jadi ada itu. Jadi kalau kita rentetan ini, Bas, jelas ini soal ambisi. Ambisi orang ingin berkuasa terus-menerus. Dan itu betul sekali. Kalau dikatakan bahwa kekuasaan itu kenikmatannya itu seperti kokain. Ya, candu. Ya kan? Candu. Nah, saya ingat betul cerita tentang Pak Harto. Konon Pak Harto itu ketika gerakan mahasiswa mendorong dia untuk menggantikan Pak Harto, menggantikan Bung Karno, itu dia dengan berat hati untuk menerima. Lalu dia bilang ini hanya untuk sementara. Ketika sidang umum berikutnya untuk disahkan, dia nggak mau. Saya nggak mau jadi presiden.
lalu kemudian dipaksakan untuk disahkan di MPR. DPR. Begitu. Terus setelah sudah disahkan, berkuasa 5 tahun, 5 tahun lagi. 5 tahun. Terjadilah penggalangan dukungan. Ya. Nah, lalu kemudian bahasa yang digunakan, saya sudah lelah, saya sudah tidak mau lagi. Tapi kalau rakyat menghendaki, menggunakan rakyat. Iya. Nah, ini juga sama nih. Apa bedanya? Ya, itu berlangsung sejak pemilu 77, waktu mengucapkan itu. Iya. Saya sudah letih. Ya, apa bedanya dengan sekarang? Dengan tagline mengatakan biarkan rakyat memilih. Iya. Ya kan itu. Untung kita ini sudah dibatasi oleh konstitusi. Kalau nggak selesai. Lewat. Iya kan? Nah di situ Ibu Mega tadi tuh. Nah disitulah kehebatan Ibu Mega tadi. Biasanya kita harus kenegarawannya. harus respect pada andai kata waktu pada saat itu. Ibu Mega lolos kan, ya. selesai ini. Karena partai-partai oke. Kan ini ingat yuk, pada pertemuan Pak Jokowi dengan ketua-ketua partai. Sehingga saya ada Golkar saat itu, ada PAN, ada PKB. Lalu begitu mereka keluar, ya mereka setuju dengan ide perpanjangan masa jabatan. Nah, dalam konteks itulah yang saya bilang, itu yang perlu diingatkan kepada Gen Z dan juga kepada baby boomers yang tadi menganggap bahwa ini upaya yang baik gitu. Ya. Jadi ini perlu diingatkan, bahaya ini bukan lagi sesuatu yang masih imajinasi kita. Ini bahaya yang sudah sangat serius. Jadi upaya yang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi sudah bisa berhasil, ya kan? Memaksa partai politik sudah berhasil. Tinggal satu langkah lagi. Konstitusi dirubah. Ya, penjelasannya kan begini. Orang juga, ya ini para bucin ya, yang juga argumentasinya muncul gitu. Ambisi semacam yang Rai tadi sebutkan dan yang kita diskusikan ini, apa masalahnya? Apa masalahnya kalau orang baik ya akhirnya menempuh cara itu, mengorbankan reputasinya demi tujuan-tujuan baiknya? Kan itu yang selalu dikampanyekan gitu. Jokowi ini orang baik, nggak terbukti keburukannya dan orang nggak bisa lihat celaknya. Tapi regulasi, konstitusi itu menghalangi dia untuk berbuat baik itu tadi. Ya ini dong diubah, ini dong yang dilawan. Nah pertanyaannya kan adalah, apakah bukan seseorang kalau malaikat ya, apakah malaikat, sebutlah begitu ya, dengan tujuan-tujuan baik, dia boleh mengubah konstitusi yang sudah disepakati bersama? Kan itu pertanyaan substansinya begitu ya, supaya kemudian kita bisa maju bahwa ada bahaya yang sedang mengancam dan bahaya itu hari ini gitu. Jadi pertama harus ditegaskan bahwa Jokowi bukan orang baik. Itu satu. Dengan segala ambisi yang ia upayakan atau ketakutan-ketakutan lain di luar ambisi, dan itu menunjukkan bahwa dia bukan orang baik. Dan itu sudah terbukti dalam banyak hal. Sejarah kita. Ya. Bahwa founding fathers itu juga dulu kenapa tidak mengatur pembatasan masa jabatan dalam konstitusi? Karena apa? Karena mereka percaya pada niat baik. Persis. Bahwa orang yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang punya niat baik untuk bangsanya. Dia tidak akan terjebak dalam ambisi pribadi untuk berkuasa terus-menerus, karena itu nggak perlu diatur. Saya kira. Tapi ternyata sejarah sudah membuktikan bahwa niat baik itu tidak bisa dipercaya. Satu, dan yang kedua saya kira kemudian kita harus membalik cara kita membaca mengenai politik dan demokrasi, bahwa kita harus selalu memiliki atau memelihara prasangka-prasangka tidak baik. Karena dengan itu ternyata kita bisa membatasi ambisi, membatasi segala upaya untuk menuju kepada otoritarianisme. Itu tadi yang pertama ya, bahwa Jokowi tidak bisa kita lihat sebagai orang baik apabila dia melabrak segala hal. Yang kedua, kesepakatan bersama ini yang kita telurkan, kita sebut sebagai konstitusi, itu nggak bisa dengan mudah diotak-atik, bukan berarti nggak bisa diubah. Konstitusi ini kan barang yang ya tahun 99 kan kita mulai mengubah konstitusi kita, mengamandemennya sampai 4 kali. Dengan memasukkan banyak sekali pasal-pasal baru yang sangat bagus, hak asasi manusia, termasuk pembatasan kekuasaan presiden. Karena kan
belajar dari pengalaman Soeharto, Undang-Undang Dasar 45 kan hanya berbunyi bahwa kekuasaan presiden berlangsung hingga 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali. Tapi tidak ada keterangan kembalinya itu berapa kali. Ya. Nah, tahun 99-an kita membatasi hanya bisa dipilih untuk sekali lagi. Nah, ini kan gagasan yang sudah didiskusikan jauh tahun sebelumnya. Betul. Nah, itu yang kita sebut sebagai satu komitmen nasional. Nah, dalam teori konstitusi sebetulnya kita mengenal juga apa yang disebut sebagai tidak bisa perubahan terhadap konstitusi. Jadi konstitusi itu barang bukan barang keramat yang nggak bisa diapa-apain, dia bisa diubah, tapi ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Misalnya kesepakatan kita bernegara dengan nama Indonesia. Itu kan konstitusi tidak tertulis dan tertulis yang nggak mungkin bisa diubah. Ya. Lalu di dalam amandemen konstitusi Amerika misalnya, begitu ya, bahwa kebebasan berbicara itu dijamin. Ini satu konstitusi yang nggak bisa diubah. Nah, saya kira reformasi menandaskan hal itu juga. Ada klausul-klausul di dalam konstitusi yang sifatnya nggak bisa diubah. Yaitu apa? Pembatasan kekuasaan. Ya. Karena kita udah punya pengalaman sejarah panjang. Presiden pertama, presiden kedua. Masa kita mau jatuh lagi ke dalam lubang yang sama? Persis. Dan persis itu yang hari ini harus dijaga dan harus dibalasi. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.